Martial Peak 3352. Su King mendengus dan berkata, jika saya benar-benar memiliki anak di masa depan, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengajarinya. Yang Kai menatapnya dan berkata, bagaimana bisa? Saya akan mengajari anak saya. Su King berkata dengan jijik, lihat apa yang baru saja kamu lakukan. Apa yang bisa kamu ajarkan padanya? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia ini berbahaya. Bagaimana bunga di rumah kaca dapat menahan angin dan hujan? Pernahkah Anda mendengar pepatah, ibu yang baik membuat anak yang buruk? Su King menatapnya dan berkata, apa maksudmu? Yang Kai menatap langit dan berkata, tidak ada. Yang Xiao memandang satu orang dan kemudian yang lain. Matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Dia tampak menikmati suasana ini. Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuknya, mengapa kamu tertawa begitu keras? Yang Xiao memandang Su King dan berkata, Bu, ayah memukulku lagi. Su King dipenuhi dengan cinta keibuan ketika dia mendengarnya. Dia menarik Yang Xiao di depannya dan menatap Yang Kai. Dia berkata, bicara saja. Mengapa kamu selalu memukul anak kecil? Yang Xiao mengangguk dan berkata, itu benar. Yang Kai menunjuk Su King dan berkata, lihat, lihat. Apa yang baru saja saya katakan. Seorang ibu yang baik membuat anak yang buruk. Itulah artinya. Anda wanita selalu melindungi dan memanjakan satu sama lain. Cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan ke dalam masalah. Petik 2. Su King berkata dengan marah, ini lebih baik daripada kamu memukulnya. Keduanya saling menatap untuk sementara waktu. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Mereka bahkan belum memiliki anak dan mereka sudah berdebat tentang hal seperti itu. Jika mereka punya anak, seperti apa situasinya? Su King juga memikirkannya dan tidak bisa menahan tawa. Ngomong-ngomong, kenapa Xiaoqi ada di sini? Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu. Su King memandangnya dengan aneh dan berkata, apakah kamu baru saja bersenang-senang? Yang Kai mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Kenapa kamu harus mengungkit itu lagi? Su King berkata, kamu sedang mengolah bunga darah naga dan kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. Saudari Xiaoqi sangat marah ketika dia mengetahuinya. Kali ini, dia tahu bahwa kamu masih di Pulau Naga, jadi dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya gagal menyelesaikan skor, tetapi dia juga menderita kerugian besar. Yang Kai terbatuk dan berkata, ini salah paham. Ini salah paham. Petik 2. Yang Xiao berkata, Putri Bibi Xuan. Itu benar. Su King mengangguk dan berkata dengan terkejut, kamu mengenalnya. Apakah orang tuamu memberitahumu? Tidak. Yang Xiao menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi serius. Kemudian, dia tersenyum cerah dan berkata, saya tahu sedikit tentang dia, tetapi saya tidak tahu mengapa saya tahu. Agak canggung untuk mengatakan ini, tetapi artinya jelas. Yang Kai dan Su King saling memandang. Mereka berdua mengerti bahwa Yang Xiao pasti mewarisi sesuatu dari Yang Kai ketika dia menetas. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang ini. Juga, kepribadiannya tidak akan begitu mirip dengan Yang Kai. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke sini? Di mana orang tuamu? Yang Kai menatapnya dan bertanya. Orang tuaku berada di pulau spiritual mereka sendiri. Aku bosan, jadi aku datang untuk melihatnya. Yang Xiao tiba-tiba bergidik ketika dia mengatakan ini. Dia berkata dengan ekspresi ketakutan, ibu terlalu bersemangat. Sangat bersemangat sehingga saya tidak tahan. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Jangan katakan ini di depan ibumu. Kalau tidak, dia akan sedih setengah mati. Yang Xiao berkata, saya mengerti. Hanya saja saya tidak terbiasa. Juga, saya tidak tahu mengapa, tapi saya tidak menyukainya. Ketika Yang Kai mendengar ini, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Bagaimana mungkin seorang anak tidak menyukai ibunya? Memikirkannya, itu mungkin karena dia. Ketika dia menetas, Yang Xiao mewarisi banyak hal darinya. Bahkan kepribadian mereka sangat mirip. Suka dan tidak sukanya pasti terpengaruh. Pada saat itu, Yang Kai membenci Fu Zun sampai mati. Perasaan ini mau tidak mau ditransmisikan ke Yang Xiao, yang masih berada di dalam telur naga, menyebabkan dia tidak menyukai Fu Zun. Tapi aku sangat menyukainya. Wajah kecil Yang Xiao menunjukkan ekspresi bingung. Dia memandang Yang Kai dan berkata, ayah, menurutmu mengapa ini? Siapa yang tidak ingin memiliki hubungan darah? Penolakan itu karena pengaruh eksternal. Yang Kai terlalu malu untuk menjelaskan. Dia hanya berkata, luangkan lebih banyak waktu dengannya. Kamu akan terbiasa. Yang Xiao mengangguk dan berkata, iya. Yang Kai tersenyum dan menepuk kepalanya, saya sangat senang Anda dapat memanggil saya ayah. Tetapi Anda memiliki orang tua sendiri. Tidak pantas bagi Anda untuk memanggil saya ayah. Yang Xiao menunjukkan ekspresi terkejut, ayah tidak mau mengakui saya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak mau. Hanya saja kata-kata, ayah, dan, ibu, sangat suci dan unik. Kamu adalah putra dari tetua besar dan tetua kedua ras naga. Saya tidak dapat menghilangkan hak mereka. Jika saya memiliki anak sendiri di masa depan, saya tidak akan mau mendengar dia memanggil pria lain sebagai ayah.
Apakah begitu? Yang Xiao bingung, saya masih muda. Saya tidak mengerti ini. Yang Kai tertawa, tentu saja kamu tidak mengerti. Jika kamu mengerti, bukankah lebih baik? Yang Xiao berkata, karena ayah berkata begitu, maka aku akan mengganti namanya. Yang Kai menatapnya dengan penuh minat, apa yang ingin kamu ubah namanya? Yang Xiao berpikir dengan serius, lalu mengangkat tangannya dan membungkuk dengan hormat, anak menyapa ayah angkat dan ibu angkat. Kemudian dia memandang Yang Kai dengan gembira dan berkata, tidak ada masalah sekarang, kan? Yang Kai dan Zhu Qing saling memandang, lalu menarik Yang Xiao dan menggosok kepalanya, otak kecilmu bekerja sangat cepat. Yang Xiao menggertakkan giginya dan berkata, meskipun kamu adalah ayah angkatku, jika kamu melakukan ini lagi, aku akan. Kamu akan apa? Yang Kai tidak bergeming dan menggosok kepalanya sampai terlihat seperti sarang ayam. Yang Xiao akhirnya menyingkirkannya. Sambil memperbaiki kepalanya, dia menatap Yang Kai dengan pahit, ayah angkat, kamu sangat tidak masuk akal. Yang Kai tertawa dan berkata, ini adalah pelajaran pertama yang akan saya ajarkan kepada Anda. Di dunia ini, tinju adalah alasannya. Tinju saya lebih besar dari milik Anda, jadi saya masuk akal. Yang Xiao menunjukkan ekspresi berpikir. Zhu Qing menariknya pergi dan pergi. Dia berbisik padanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan tinju. Yang Kai berteriak di belakangnya, jika satu tinju tidak cukup, maka dua tinju. Yang Xiao berbalik dan berkata dengan penuh semangat, saya masih memiliki gigi dan dua kaki. Yang Kai mendongak dan tertawa, itulah yang saya maksud. Zhu Qing mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Dia merasa bahwa bocah lelaki itu akan dihancurkan oleh Yang Kai. Ketika dia benar-benar tumbuh di masa depan, dia tidak tahu seperti apa dia nantinya. Zhu Qing dan Yang Xiao secara bertahap pergi. Sepertinya dia tidak ingin membiarkan bocah lelaki itu terus berhubungan dengan Yang Kai, agar tidak membiarkannya dimanjakan. Yang Kai tidak peduli, karena bocah bau itu mewarisi temperamen dan karakternya, tidak akan ada masalah dalam berurusan dengan orang di masa depan. Dia menoleh dan melihat ke samping. Meskipun tidak ada seorang pun di sana, Yang Kai bisa merasakan aura Fu Zun tersembunyi di sana. Bukan karena penatua kedua khawatir tentang Yang Kai, tetapi sekarang setelah dia mendapatkan kembali putra kesayangannya, dia tidak ingin dipisahkan dari Yang Xiao bahkan untuk sesaat. Secara alami, dia akan diam-diam mengikuti di belakangnya, bahkan jika dia tidak berbicara dengannya dan hanya menonton dari kejauhan. Fu Zun tidak ingin muncul, jadi Yang Kai pasti tidak akan menunjukkannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan kembali ke istana Zhu Qing. Perjamuan ulang tahun Yang Xiao 10 hari kemudian. Lokasinya berada di Pulau Kayu Hijau Tetua Agung. Bagaimanapun, lingkungan Pulau Kayu Hijau jauh lebih baik daripada Pulau Salju Es, jadi sangat cocok untuk hal semacam ini. Semua orang dari ras naga akan ada di sana, termasuk Fu Ling, yang dihukum menjadi penjaga. Tidak banyak orang dari ras naga. Yang Kai menghitung dengan cermat kali ini dan menemukan bahwa hanya ada 18 orang. Termasuk Yang Xiao yang baru lahir, hanya ada 19 orang. Di antara mereka, hanya ada 7 gadis naga, dan sisanya adalah semua anggota ras naga laki-laki. Perjamuan telah diatur. Meja panjang diatur di kedua sisi, dan setiap meja bisa menampung 2 orang. Kursi tertinggi di tengah secara alami untuk Penatua Agung dan Penatua kedua. Di bawah mereka adalah kursi menurut garis keturunan. Mereka yang memiliki garis keturunan lebih tinggi duduk di atas, sedangkan mereka yang memiliki garis keturunan lebih rendah hanya bisa duduk di belakang. Sebenarnya, dalam hal kultivasi, selain Penatua Agung dan Penatua kedua, klan naga lainnya hampir sama, tetapi penindasan garis keturunan mereka adalah masalah paling mendasar bagi klan naga. Naga raksasa tingkat ke-8 dapat dengan mudah menghancurkan naga raksasa tingkat ke-7 dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Master Realm Kaisar tingkat ke-3. Yang Kai masih agak ragu-ragu tentang tempat duduk, tetapi Fu Zun berbicara lebih dulu, Yang Kai, kamu duduk di sana. Suaranya sedikit bergetar. Jelas, dia tidak terbiasa memanggil Yang Kai dengan namanya. Bagaimanapun, mereka berdua seperti api dan air. Namun, karena kelahiran Yang Xiao, semua ketidakpuasan Fu Zun terhadap Yang Kai telah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Selain itu, Yang Xiao sangat menghargai Yang Kai. Jika dia benar-benar membuat Yang Kai tidak bahagia, kata-kata biasa darinya dapat menghancurkan hubungannya dengan Yang Xiao. Beberapa hari yang lalu, dia diam-diam pergi ke Pulau Half Moon bersama Yang Xiao dan mendengar Yang Kai berbicara tentang orang tua. Dia sangat berterima kasih padanya, dan secara mendasar mengubah kesannya tentang Yang Kai. Fu Zun juga berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan Yang Kai. Mendengar dia mengatakan itu, Yang Kai melihat ke atas dan melihat bahwa Fu Zun sedang menunjuk paling depan dari 2 baris meja. Mengangkat alisnya, Yang Kai menangkupkan tangannya dan duduk tanpa mengatakan apa-apa. Di seberangnya adalah Penatua ketiga Fu Xuan. Di sampingnya adalah Penatua kelima Zhu Qing. Di seberang Zhu Qing adalah Penatua keempat Su Kong. Tidak ada yang terkejut dengan adegan ini.
Semua orang di ras naga mengambil tempat duduk mereka. Yang Xiao dan Xiao Xiao terjepit di antara Zhu Yan dan Fu Zun. Mereka tidak memakan banyak tempat, tetapi mereka berpakaian sangat meriah hari ini. Jelas bahwa Fu Zun telah banyak memikirkan pakaian mereka. Namun, pria kecil itu sangat nakal saat dia duduk di sana. Dari waktu ke waktu, dia akan mengedipkan mata pada Yang Kai, menyebabkan Yang Kai memelototinya. Baru setelah itu dia tenang. Zhu Yan bertepuk tangan dengan ringan. Segera, wanita cantik naik dan menyajikan piring buah roh dan nektar yang indah. Wanita-wanita ini bukan dari ras naga, tetapi Pulau Naga tidak kekurangan orang-orang seperti itu. Hampir semua pulau ras naga jantan memiliki orang-orang seperti itu. Masing-masing dari mereka seindah bunga. Masing-masing dari mereka adalah satu dari sejuta. Tidak hanya penampilan mereka yang luar biasa, tetapi kultivasi mereka juga tidak rendah. Namun, hari ini, para wanita ini hanya pelayan. Mereka jelas tahu tentang peristiwa bahagia baru-baru ini di Pulau Naga dan mendengar tentang tindakan Yang Kai. Oleh karena itu, ketika mereka menyajikan anggur dan makanan lezat, mereka dengan penasaran mengukur Yang Kai. Mereka ingin melihat orang seperti apa dia diperlakukan sebagai tamu oleh ras naga.